Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safrenus Satrio Subur. Saya dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NPM 23103281. Filosofi, teori, dan konsep bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar. Konsep dasar bahasa. Jadi pengertian bahasa, istilah bahasa sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apakah bahasa itu? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam upaya membangun interaksi. Yang kedua, sifat bahasa. Sebagai bidang kajian utama, linguistik dan fungsinya sebagai media komunikasi, bahasa memiliki sifat yang menggambarkan ciri khas dan fungsinya tersebut. Menguraikan ciri dan sifat hakiki bahasa sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sistem terdiri atas beberapa komponen penyusun yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Sebagai sebuah sistem, tentunya bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis memiliki makna bahwa bahasa terbentuk oleh suatu aturan yang mengikuti pola tertentu, tidak secara acak atau sembarangan. Yang kedua, bahasa disebut sebagai lambang karena lambang bersifat arbitrer, yang berarti sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap. Yang ketiga, sebagai bunyi. Bahasa adalah bunyi-bunyi yang bermakna yang dilandasi dengan sistem yang berlaku dalam bahasa tersebut. Bahasa memiliki fungsi karena bahasa digunakan manusia untuk berbagai keperluan. Dengan kata lain, bahasa adalah alat komunikasi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Artinya, bunyi-bunyi yang disusun secara teratur berdasarkan kesepakatan tersebut diberi makna sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Yang kelima, bahasa bersifat arbitrer. Artinya, mana suka sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib, bisa berubah sewaktu-waktu. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Artinya, penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat yang pemakai bahasa. Yang ketujuh, bahasa dikatakan produktif. Maksudnya adalah bahasa meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Yang kedelapan, bahasa bersifat unik. Unik berarti berbeda dengan yang lainnya. Bahasa bersifat unik karena memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki bahasa lainnya. Yang kesembilan, bahasa bersifat dinamis, selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Yang kesepuluh, bahasa itu universal. Bahasa bersifat universal artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini. Yang ke-11, bahasa bersifat bervariasi. Masyarakat sebagai pengguna bahasa berasal dari berbagai latar belakang budaya dan status sosial yang berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan penggunaan bahasa menjadi bervariasi. Jadi yang ketiga, fungsi bahasa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan membangun interaksi. Bahasa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dikatakan sebagai alat komunikasi sosial. Yang pertama, fungsi emotif. Artinya, bahasa berfungsi sebagai alat mengekspresikan diri. Yang kedua, fungsi konatif. Artinya, bahasa digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, fungsi puitik. Yang keempat, fungsi fatik. Yang kelima, fungsi referensial. Jadi yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, pemerolehan bahasa. Proses sebagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa. Pemerolehan bahasa biasanya tidak sadar bahwa ia tengah memperoleh bahasa. Yang kedua, teori pemerolehan bahasa. Yang pertama itu behaviorisme.
Teori belajar behaviorisme merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus respon. Yang kedua, nativisme. Teori nativisme merupakan salah satu aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa setiap anak yang lahir telah membawa bakat tersendiri dan akan berkembang masing-masing menurut bakat yang dibawanya sejak ia lahir. Yang ketiga, kognitivisme. Definisi kognitivisme adalah teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang keempat, teori interaksionisme. Interaksionisme merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang membahas tentang cara seseorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan individu tersebut. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama itu faktor biologis. Ini berkaitan dengan gen atau faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan sosial, dipengaruhi oleh lingkungan di mana seseorang tinggal. Yang ketiga, faktor inteligensi. Yang keempat, faktor motivasi. Yang kelima, faktor umur. Yang keenam, faktor jenis kelamin. Yang ketujuh, faktor kesehatan. Yang ke-8, faktor milieu. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, milieu diartikan sebagai lingkungan. Secara spesifik, milieu dalam pemerolehan bahasa diartikan sebagai hubungan timbal balik antara kondisi lingkungan sekitar dan keadaan keluarga terhadap perkembangan bahasa. Yang C, faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Pencapaian pelajar bahasa kedua pada setiap tahapan pemerolehan B2 tidak selalu menunjukkan kemajuan yang sama. Yang pertama itu motivasi. Menguasai bahasa tambahan selain bahasa ibu bukanlah sesuatu yang mutlak. Maka untuk menguasainya diperlukan gairah berbahasa yang disebut sebagai motivasi. Yang kedua, bakat seperti kondisi umum bahwa siapa yang berbakat tentu ia akan lebih baik. Bakat adalah potensi awal yang diperoleh secara alamiah. Sifatnya menetap dan stagnan sejak awal. Diturunkan melalui proses genetika. Yang ketiga, usia. Para peneliti membedakan jenis pemerolehan B2 berdasarkan subjeknya, sehingga muncul istilah pemerolehan bahasa kedua oleh anak-anak dan pemerolehan bahasa kedua oleh orang dewasa. Yang keempat itu bahasa pertama atau B1. Jadi yang kelima, gaya belajar. Yang keenam, intelijensi. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.